skenario pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang berjumlah 11 orang itu berawal dari kesurupannya Linda yang pada akhirnya direkam oleh kakaknya Vina dan disampaikan kepada Parudiana. Itu sudah ada komunikasi dengan kita, tapi sabar, soalnya Linda mungkin saya rasa cukup depresi dengan hujatan-hujatan, padahal Linda sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu ya. Sabar ya, mudah-mudahan Linda bisa kuat, nanti bisa keluar dan bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya gitu. Benar nggak yang di film nah, kayak gitu? Keluarlah bersama Aib gitu kan. Berarti salah yang di film itu? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Enggak. Seharusnya sutradara harus cari Linda dulu. Linda yang tahu skenarionya. Ini Linda loh. Ya Linda ya. Ini peranan Linda nih ceritanya. Tapi kalau di sama pengacaranya beda. Dia jadi kliennya Putri nih. Saya nggak tahu Mel, nggak tahu itu, nggak tahu ini, ya dah. Tuh itu si Linda. Kemudian dia lagi di Polda Metro Jaya. Saya nggak tahu apa-apa dan ini. Tapi ingat, di akhir penutup katanya, setelah yang namanya diwawancarai sama orang, dia membuat pengakuan, sutradara pembuat film Pina itu salah. Kehilangan narasumber. Seharusnya sutradara itu mencari saya dulu, nggak begitu skenarionya. Kalau ditanya yang lain dia nggak tahu apa-apa, tapi skenario pembunuhan Vina dia tahu karena dia klaim yang namanya film Pina bahwa skenario sutradara itu salah. Artinya suruh peragakan dong sama Linda. Linda tahu penjemputan utama yang namanya Vina di rumah kakaknya bersama siapa, diantar ke siapa. Linda tahu, makanya saya bilang tangkap Aep, Mel dan Linda. Disinilah kalau kalian mau harus tahu siapa Linda sebenarnya. Ya, bentar lagi Bu. Sekarang sudah dilaporkan. Nah, jadi begitu bro. Ya, orang-orang psikopat hati-hati bicaranya. Keluar, ya. Jadi kalau ada wawancara yang begini-begini, nah kita mengetahuinya. Saya minta bukakan sama Allah. Kenapa? Bukakan satu persatu. Saya akan mengamati pembicaraan mereka ini satu persatu akan saya kuat. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau lagi jadi klien dia kesurupan. Ya kan? Kemudian yang namanya geng-geng seorang pengacara membuatlah room. Bahas-bahas masalah Widya. Kalau di mimpi Widya itu setengah tidur itu Widya diserang. Dia bilang musyrik. Katakan Widya musyrik, tapi dia lebih percaya sama kesurupannya Linda, jinnya Linda. Artinya Tuhannya Putri ada di Linda, bukan Allah. Orang-orang pengikut yang tahu omongannya Widya, percaya omongannya Widya tidak bertuhan. Tuhan mereka itu adalah Linda. Karena dia pintar membuat skenario. Makanya Linda klaim atas film Pina. Cari kalau kalian nggak percaya. Adakah psikolog yang sudah mendalami pembicaraan perkataan yang namanya Linda selama ini? Berbulan-bulan. Udah ada belum selain Widya? Karena apa? Saya yang klaim omongannya si Linda. Karena Linda mengklaim yang namanya film Pina. Ya, film Pina dia klaim. Ya kan? Film yang sebenarnya itu adalah skenario. Sebenarnya skenarionya nggak begitu. Skenario itu salah. Seharusnya sutradara pembuat film Pina itu hubungi saya dulu. Jadi tahu kan sampai di situ? Paham kan sampai di situ? Polisi masih pura-pura bego, masih pura-pura buta dengan omongannya Linda, masih percaya dengan omongannya Linda. Saya tanya, kepolisian rakyat Indonesia masih percaya dengan omongannya Linda. Karena dia udah klaim bahwa sutradara membuat film itu salah. Tidak seperti itu skenarionya. Seharusnya sutradara itu menghubungi Linda dulu. Linda dulu yang dihubungin. Ya kan? Betul. Paham kan sampai di situ? Artinya, Linda paham betul skenario pembunuhan yang namanya Vina. Karena pembuatan film itu, sutradaranya diklaim oleh Linda. Skenarionya nggak seperti itu, salah katanya.
Seharusnya sutradara itu menghubungi saya dulu. Artinya tanya dulu sama dia seperti apa biar sempurna. Ya kan? Begono bro, nggak bisa ngelak lagi kamu Linda. Jangan sampai kamu pergi. Tangkap dia. Ya. Nah, Linda di Padepokan sekarang. Tangkap itu Linda. Kalau dia udah klaim yang namanya sutradara film Pina salah, pembuatannya itu skenario itu salah, nggak benar itu. Ya, seharusnya kalian harus mencermati kata-kata Linda. Seharusnya sutradara pembuat film Pina itu menghubungin saya dulu. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya. Pembuatan film itu skenarionya yang sebenarnya nggak begitu. Salah itu. Ya kan? Artinya Linda yang tahu. Seharusnya sutradara hubungi saya dulu. Itu kata Linda. benar juga ya guys. Silakan kalian share semua video yang diwawancarain Linda yang berkata begitu. Saya berani bertaruh, Linda terlibat dalam kasus ini. Karena Linda tahu bahwa penjemputan pertama si Linda dari rumah kakaknya, itu Linda bersama temannya, diberikan kepada Mel-Mel. Kenapa? Mel-Mel bilang, ketika saya menjemput Pina, yang namanya Linda kok ganti celana, artinya ada pertemuan sebelum itu. Sebelum pembunuhan itu ada pertemuan antara Linda dan Mel-Mel. Linda lah orang yang pertama menjemput yang namanya Pina. Itu baru. Ya kan? Itu baru benar. Jadi, kalau ada seorang Linda yang kemarin klaim mengenai sutradara membuat skenario film Pina itu salah. Seharusnya sutradara itu mencari tahu saya dulu. Cari tahu saya dulu. Telepon saya dulu, hubungi saya dulu. Ya kan? Harusnya Linda tahu persis skenario pembunuhan yang namanya Pina. Jangan lagi mencari yang namanya Peggy Setiawan, Peron. Jangan lagi mencari yang namanya Andi. Karena itu adalah sumbernya ilmiahnya dari Sudirman. Kemarin-marin kita diam aja, itu belum dilibas. Sekarang harus ini. Kok jadi tunduk dia sekarang? Jangan lagi cari-cari DPO-nya. Apa itu? Apa maksudnya? Ya, keluarlah bersama Aib gitu kan. Iya kan? Nggak cepat Maksudnya saya terbongkar tanya, semua. Dia melarang kita jangan lagi goreng-goreng yang namanya DPO, yang 3 pelaku itu. Ya, pemberkosa Pina yang pembunuhnya. Ya. Yang namanya Andi, Dani, yang namanya Peggy Peron. Nggak usah dicari. Nah, Guys, si Linda Kawannya Bu muncul Widian, dengan dia. keterangan bahwa film yang ada di Vina itu katanya kurang related gitu ya, nggak benar katanya ya, karena mereka kehilangan narasumbernya which is adalah saya. Perasaan kata dia kurang nggak gitu kenal dengan si Vina ya kan, cuman berapa kali ketemu gitu kan ya. Terus dia juga bilang katanya nggak mengenal gitu anggota-anggota Moonraker ataupun para pelaku kasus di pembunuhan Vina itu. Dia nggak melihat gitu ya, dia nggak melihat dan nggak kenal para pelaku. Kok bisa dia dikatakan, dia bilang dengan mulutnya sendiri kalau mereka kehilangan tokoh utama which is adalah dia gitu kan, aneh guys ya. Nah itu dia guys. Ya, dan memang berawal dari kesurupannya Linda dan kesaksian Aib ini kan, terpidana kasus Vina itu bisa diungkap sama polisi ya dari mereka ya gitu kan. Jadi ya sampai saat ini pun Aib dan Linda belum muncul lagi ke permukaan ya kan, untuk mengklarifikasi apakah sebenarnya yang disampaikan mereka itu benar-benar gitu loh. Dan ya sekarang pun Aib dan Linda ini kan dilaporkan ke Mabes Polri ya guys ya. Ya semoga aja mereka semua memberikan klarifikasi lagi ke media, benar atau tidaknya yang disampaikan itu sebelum-sebelumnya ya guys ya. Ya dan semoga aja guys, semoga ya kasus ini biar cepat selesai lah ya kan, dan tidak berasumsi-asumsi liar di kalangan masyarakat ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.